Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan persoalan berbahasa di tengah masyarakat kita. Kali ini datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seorang guru honorer di salah satu sekolah di Cirebon. Persoalannya hadir lantaran guru tersebut berkomentar di kolom komentar Instagram Ridwan Kamil dengan menggunakan kata maneh. Guru honorer tersebut berkomentar, di dalam Zoom ini maneh teh kerja di Gubernur Jawa Barat atau kader partai atau pribadi. Nah, kata maneh ini yang kemudian dipersoalkan Ridwan Kamil dengan menghadirkan tentang undak usuk bahasa Sunda. Undak usuk bahasa Sunda ini sebetulnya juga tidak lantas kemudian dapat menjadi sesuatu yang legitimate untuk Ridwan Kamil mengenai kasar, halus, tak sopan dan sopan. Persoalan penggunaan undak usuk di dalam bahasa Sunda itu sudah problematis sejak dulu. Telah masuk dalam perdebatan di antara yang menyetujuinya dan menolaknya. Keduanya pada garis yang sangat tegas. Yang menolak mengatakan bahwa penggunaan undak usuk dalam bahasa Sunda adalah praktik dari feodalisme. Sementara yang menyetujuinya mengatakan bahwa penggunaan undak usuk dalam bahasa Sunda adalah etika berbahasa. Saya sebetulnya orang yang juga menjadi korban dari undak usuk ini. Maksud korban begini, walaupun saya tidak dapat dikatakan sebagai pengguna bahasa Sunda karena saya hanya punya ayah yang berbahasa Sunda dan familiar dengan bahasa Sunda, tapi waktu SD ada pelajaran bahasa Sunda. Lantaran saya tidak bisa berbahasa Sunda, saya minta abah saya yang mengerjakan tugas bahasa Sunda. Tetapi ketika dinilai dan mendapatkan nilai 4, saya langsung protes pada abah. Saya bilang, abah ini orang Sunda. Kenapa orang Sunda mengerjakan soal bahasa Sunda mendapatkan nilai 4? Abah sebetulnya Sunda atau bukan? Lah kata abah, Rois, ini bahasa Sunda Priangan. Sementara kita di Banten tidak menggunakan bahasa ini. Bagaimana abah bisa menjawab bahasa Sunda yang bukan bahasa kita? Artinya tidak bisa disamaratakan Sunda Priangan, Sunda Banten, Sunda Cirebon yang rasanya ada beberapa dialek, entah 7, entah 8, entah 9, entah 10, rasanya ada beberapa dialek yang juga harus diperhatikan. Satu, persoalan undak usuk itu juga katakanlah masih dalam perdebatan panjang, masih dilematis dan problematis. Di sisi yang lain perhatikan dialek-dialeknya, karena katakanlah di Sunda, saya tuh setiap belajar menuturkan bahasa Sunda zaman kecil dulu, guru-guru saya selalu bilang kasar, kasar, kasar. Akhirnya saya takut berbahasa Sunda. Oh, rupa-rupanya guru-guru saya itu bukan Sunda Banten, melainkan dari Priangan. Di sini tampak betul ada semacam pemahaman tentang bahasa dan kebahasaan, wabil khusus dialek yang tercemar ya. Ini yang harusnya diperhitungkan dengan seksama gitu. Jangan kemudian dikebiah-uyah, digeneralisir persoalan bahasa Sunda itu harus begini, dan harus begini. Sementara kita melupakan aspek-aspek lain, termasuk persoalan-persoalan dialek dan persoalan-persoalan adanya undak usuk. Undak usuk itu sendiri juga ada sejak abad 17. Sebelumnya dalam bahasa Sunda tidak ada undak usuk. Sebelum abad 17. Artinya dia baru ada. Bukan sejak mula ada bahasa itu undak usuk itu ada. Wajar kemudian dia problematis dan dilematis. Di sisi yang lain juga kita juga harus melihat bahwa penggunaan bahasa di satu daerah dengan daerah yang lain kan tidak bisa saling diukur mengukur. Yang betul ada terima menerima. Nah, Instagram itu ruang publik. Di situ ada orang bahasa Sunda dari Cirebon, dari Banten, dari mana karena tahu Kang Emil itu bisa bahasa Sunda, maka ya dia berbahasa Sunda dengan bahasa daerahnya masing-masing misal. Ya walau ada juga si penutur itu sebisa mungkin alih kode menggunakan bahasa yang dapat diterima oleh yang diajak bicara. Ya, tapi itu juga tidak lantas kemudian dapat
menjadi argumentasi yang memadai untuk mengatakan ini salah dan benar. Oke, saya bukan ahli bahasa Sunda, tapi saya memiliki satu buku tentang penelitian undak usuk bahasa Sunda. Tebalnya 165 halaman, saya print beberapa halaman saja kan tidak mungkin membacakan sepenuhnya. Kenapa saya merasa perlu membacakan ini? Agar sama-sama kita belajar, saya belajar, teman-teman juga belajar. Dan salam buat Pak Ridwan Kamil, semoga sehat selalu, dan salam juga untuk guru honorer yang tadi, semoga bahagia selalu, karena memang persoalannya kan memang saya tidak sedang bicara mana benar, mana salah, saya hanya bicara soal bahasa ya. Undak usuk dan dampaknya. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gugun Gunardi, Idat Abdul Wahid, Haji Oyon Sofyan Umsari, dan Wahya. Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996, sebelum reformasi. Persoalan undak usuk tingkat tutur di dalam bahasa Sunda berkembang dari zaman ke zaman. Persoalan ini dapat dikatakan diawali pada tahun 1943 dengan munculnya buku Undak Usuk karangan Satya Bibrata. Dari saat itu sudah disebutkan adanya dua golongan di dalam masyarakat Sunda sendiri, yakni yang setuju dengan undak usuk dan sebaliknya yang menolak, tentu saja. Tahun 1950 muncul kembali masalah undak usuk, yakni pada Kongres Bahasa Sunda 1952, serta tulisan Harja Kusuma tahun 1955, dan tahun 1980 muncul kembali tulisan tentang undak usuk ini, yakni dalam majalah Mangle tahun 1980 pada halaman nomor 722. Pada tahun 1986 Ayub Rosidi mempertanyakan undak usuk bahasa Sunda. Dia mengatakan bahwa masih perlukah undak usuk bahasa Sunda dalam zaman perkembangan sekarang ini. Dan Ayub berkecenderungan untuk mengatakan tidak perlu undak usuk karena itu membuat kita menjadi feodal dan kehilangan gairah demokrasi. Oke, itulah sekilas tentang penelitian yang dapat saya baca pada kesempatan kali ini. Jika ingin membaca sepenuhnya, silakan unduh saja dengan judul Undak Usuk dan Dampaknya dalam Perilaku Penggunaan Bahasa Sunda. Secara konvensional, bahasa itu arbitrer dalam konstruksi konvensinya. Dan kita tidak bisa lantas kemudian mengukur satu bahasa dengan bahasa yang lain meski sama bahasanya. Ketika dia sudah berbeda ruang penggunanya, status wilayah penggunanya, dan dialeknya. Ketika disamakan atau dibandingkan, itu biasanya menciptakan problem. Dan persoalan tadi dengan Ridwan Kamil, antara Ridwan Kamil dan guru honorer adalah persoalan bagaimana pengguna bahasa itu memahami masing-masing konsekuensinya. Instagram adalah ruang publik karena orang-orang tahu Kang Emil itu berbahasa Sunda, maka orang-orang yang punya bahasa Sunda sering berkomentar menggunakan bahasa Sunda. Dan tidak selalu Sunda Priangan, bisa Sunda Banten, Sunda Cirebon, dan tidak bisa diukur dengan Sunda Priangan dan undak usuk yang berlaku di wilayah Priangan. Tentu saja tanpa mengesampingkan bahwa guru honorer itu juga mungkin bisa saja alih kode agar lebih dapat diterima oleh orang yang menerima komentarnya. Tetapi itu juga tidak dapat menjadi argumen yang memadai untuk mengatakan benar dan salah. Dan sekali lagi saya tidak sedang membenarkan atau menyalahkan Kang Emil, tidak juga membenarkan dan menyalahkan guru honorer yang bersangkutan, karena hari ini saya sedang berbicara bahasa saja.